Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianus 8 dengan NIM 241011063, kelas IK 24A. Saya adalah mahasiswa dari Institut Teknologi B.J. Habibie dengan prodi Ilmu Komputer. Saya dari kelas Ilmu Komputer 24 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penjadwalan algoritma FCFS. Nah, untuk pengertian FCFS, kita lanjut ke berikutnya. Pengertian algoritma FCFS atau First Come First Served. First Come First Served adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU paling sederhana dalam sistem operasi. Prinsipnya seperti antrian di dunia nyata. Misalnya, saat membeli tiket atau di kasir, siapa yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Seperti misalnya, ada 5 proses. Nah, siapa yang proses lebih dulu datang, dia akan dikerjakan terlebih dahulu sampai ke proses selanjutnya. Dalam FCFS, proses yang pertama kali tiba akan dikerjakan lebih dulu oleh CPU. Nah, proses lain harus menunggu sampai proses sebelumnya selesai karena FCFS bersifat non-preemptive, artinya tidak bisa disela oleh proses lain. Lanjut, cara kerja algoritma FCFS dan karakteristik. Nah, cara kerja algoritma FCFS yang pertama, semua proses dimasukkan ke dalam antrian. Misalnya, ada 5 proses secara berurutan ini akan dimasukkan ke CPU. Lalu CPU akan memilih proses pertama dalam antrian untuk dieksekusi. Yang ketiga, proses tersebut akan dijalankan sampai selesai. Dan proses itu tidak bisa dihentikan atau diganggu oleh proses lain sampai proses yang pertama itu selesai. Lalu setelah proses itu selesai, CPU akan berpindah ke proses berikutnya. Misalnya, proses 1 setelah selesai, dia akan berpindah ke proses yang kedua, sesuai urutan dalam antrian. Dan kelima, langkah ini terus berulang sampai semua proses sesuai dijalankan. Nah, karakteristik FCFS. Yang pertama, sederhana dan mudah diterapkan. Yang kedua, non-preemptive. Yang ketiga, adil. Yang keempat, kurang efisien untuk proses yang besar. Yang kelima, cocok untuk sistem batch processing. Lanjut, untuk kelebihan dan keuntungan FCFS. Yang pertama, FCFS ini mudah dipahami dan diimplementasikan karena konsepnya seperti antrian biasa, seperti antrian 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kedua, adil. Semua proses yang dimasukkan ke CPU ini akan dilayani secara berurutan berdasarkan waktu kedatangan yang dimasukkan. Yang ketiga, tidak terjadi starvation. Dalam FCFS, proses pasti akan mendapat giliran eksekusi setelah eksekusi yang di depannya telah selesai. Yang keempat, cocok untuk sistem batch processing. Datang secara berurutan dan tidak memerlukan interaksi pengguna secara langsung. Dan yang kelima, struktur data yang sederhana. CPU cukup mengambil proses dari urutan pertama, kedua, dan seterusnya untuk dijalankan hingga selesai. Lanjut ke kekurangan dan kelemahan FCFS. Pertama, waktu tunggu bisa menjadi sangat lama. Kondisi ketika proses-proses pendek harus menunggu lama karena ada satu proses dengan waktu eksekusi yang sangat panjang di depan antrian. Misalnya nih, waktu proses 1 ini sangat membutuhkan 20 detik. Nah, di belakangnya akan menunggu sampai 20 detik berikutnya karena proses yang pertama ini sangat lama ditunggu. Yang kedua, tidak efisien untuk proses dengan waktu eksekusi yang bervariasi. Proses yang datang memiliki burst time yang berbeda-beda, maka FCFS kurang menjadi efisien. Dimana jika misalnya nih proses pertama memiliki waktu proses 20 detik, nah yang kedua dia akan menunggu lama, dan proses yang kedua ini memiliki waktu 20 detik juga. Nah, ini membuatnya kurang efisien. Yang ketiga, non-preemptive, di mana proses yang sedang berjalan ini, misalnya nih, yang pertama nih, 20 detik, proses ini tidak akan bisa diganggu hingga benar-benar selesai. Jadi, yang kedua ini harus menunggu proses yang pertama ini benar-benar selesai. Yang keempat ini kurang fleksibel dalam pembagian sumber daya. FCFS memperlakukan semua sama tanpa prioritas. Nah, di mana akibatnya tidak ada cara
ada cara untuk mendahulukan proses penting atau mendesak sehingga kinerja sistem bisa turun dan pada kondisi tertentu. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan soal kita akan kerjakan sama-sama. Di sini saya telah menyediakan contoh soal. Nah, di mana di sini ada proses AT itu bisa kita lihat di keterangan arrival time, BT itu burst time, yaitu misalnya AT waktu kedatangan proses CPU. Ini adalah waktu kedatangan kita menginput proses ke CPU. Burst time lama waktu dibutuhkan proses untuk dijalankan, ini adalah waktunya untuk dijalankan. Terus CT waktu ketika proses selesai dijalankan, TAT atau turnaround time adalah total waktu proses berada di sistem dari datang sampai selesai. Terus ada waiting time, lama waktu proses menunggu sebelum dijalankan ke CPU. Untuk mendapatkan CT kita akan lanjut ke slide berikutnya. Untuk CT di sini saya telah mengisinya, tapi di sini kita akan mengerjakan sama-sama bagaimana cara mendapatkan CT complete time ini. Nah, yang pertama itu di sini ada P1. Nah, P1 ini memiliki arrival time 0. Nah, 0 ini kita ada jauh tibanya di CPU itu ada 4. Nah, 4 ini kita akan pindahkan ke completion time karena dia adalah eksekusi pertama, proses pertama. Terus untuk P2 di sini ya, lanjut sini karena P1 tadi sudah kita dapatkan kita mulai dari 0 ini terus kita ke 4. Nah, untuk proses yang kedua 6 ini 4 kita mulai dari 4 di sini teman-teman, karena proses pertama itu kita selesai di detik keempat. Nah, untuk proses selanjutnya kita memerlukan 6 detik. Nah, kita mulai dari 4 ini menuju ke 10. Sama saja jika ditambah dengan 4 ditambah 10. Proses pertama dan proses kedua ditambah menjadi 10. Nah, selanjutnya juga sama 13 ini kita dapat dari 10. Kita mulai dari jalan dari 10 ke 13. 10 ini dijumlah dengan 3 di sini. Nah, kita dapat P3 ini selesai di detik ke-13. Lanjut ke 18 ini. 13 ini kita jumlah dengan 5. Sama saja jadi 18. Jadi P4 selesai di 18 detik. Terus lanjut juga 18 ini dijumlah dengan 7 detik ke depannya lagi. Kita mulai di 18 ditambah dengan 7, ya hasilnya itu 25. Itu cara mendapatkan completion time. Lanjut ke TAT. Kita lanjut ke TAT. Untuk mendapatkan turnaround time, di sini CT ini kita kurang dengan AT. Nah, ini dia CT kita kurang dengan ini. Nah, 4 ini kita kurang dengan 0, ya hasilnya tetap sama 0. Terus 10 ini kita kurang dengan 2, ya 8. Terus 13 kita kurang dengan 4, ya hasilnya 9. Terus 18 kita kurang dengan 6, ya 12, dan seterusnya. 25 kurang 9 ada 17. Nah, untuk rata-ratanya kita tulis seperti ini. 4 dijumlahkan 8, 9 tambah 9, 12, 17. Nah, kita dapat yang seperti ini. Terus kita bagi dengan 5. 5 ini kita dapat dari jumlah proses yang dijalankan. Nah, setelah dijumlah dapatlah 50. Dan 50 ini kita bagi dengan 5. Dapatlah rata-rata dari TAT yaitu 10. Lanjut ke waiting time. Di waiting time ini ada kita melihat TAT ini kita kurang dengan BT. Turnaround time-nya yaitu ini kita kurang dengan BT, dimana 4 dikurang 4 itu 0, terus 8 dikurang 6 itu 2, kita mendapatkan hasil 2. 9 dikurang 3 itu kita dapat 6, terus 12 ini kita dapat 12 kurang 5 ini kita dapat 7, dan 17 kita kurang dengan 7 mendapatkan hasil 10.
Nah, untuk menghitung rata-ratanya sama seperti dengan yang tadi teman-teman, dimana kita akan menjumlahkan WT ini proses 1 sampai proses 5 ini secara berurutan dengan 0 ditambah 2 ditambah dengan 6, 7, dan 10. Nah, terus kita juga tetap bagi 5 dengan jumlah proses yang ada di sini teman-teman. Terus dari jumlah ini kita dapatkan 25. Lalu kita bagi dengan 5. Dan untuk hasil dari rata-ratanya ada 5. Oke teman-teman. Nah, untuk saya terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita dan untuk agar kita semua dapat paham tentang apa itu algoritma FCFS, tentang pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, dan pengerjaan soal-soalnya. Ini cukup sampai sini saja videonya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.